Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Sejarah Termantul Zaman Now. Kali ini kita akan membahas putar penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, kira-kira gimana sih awal mula Jepang bisa masuk hingga menjadi Indonesia? Nah, kita simak bareng-bareng ya guys. (7 Desember 1941) terjadi peristiwa besar yang menggambarkan dunia guys. Nah, pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang mengerahkan seluruh potensi militernya yang mencangkup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 65 kapal selam, 2.274 pesawat tempur, dan peralatan tempur canggih lainnya. Dengan kekuatan sebesar itu, Jepang mampu membuat pangkalan laut Amerika Serikat di Pasifik porak-poranda. Nah, aksi penyerangan Jepang ini kemudian berlanjut dengan menginvasi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali menginjakan kakinya di tanah Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana pada saat itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Melihat serangan Jepang itu membuat pihak sekutu tidak tinggal diam. Sekutu kemudian membentuk komando gabungan yaitu APDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Clark Kerr. Namun kekuatan gabungan pasukan sekutu ini nyata-nyata tak mampu mengalahkan militer Jepang dan harus kalah telak di pertempuran Laut Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, atau pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Belanda yang sudah tidak berdaya melawan Jepang akhirnya harus rela menyerahkan Indonesia. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tjarda dan Jenderal Terporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari pemerintah Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis Indonesia berada di wilayah jajahan Jepang. Kemenangan Jepang atas Belanda dan sekutu nyatanya disambut sorak-sorai gembira oleh rakyat Indonesia. Berabad-abad sebelumnya, kedatangan Jepang sudah diramalkan oleh Raja Jayabaya. Nah, ramalan Jayabaya ini yang mendasari kepercayaan masyarakat Jawa bahwa akan ada bangsa yang membebaskan mereka dari penindasan orang-orang kulit putih. Dan ternyata memang benar. Banyak kalangan rakyat Indonesia yang mempercayai kedatangan Jepang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, penjajahan babak baru akan segera dimulai. Nah guys, tak bisa dipungkiri ya, Jepang memang bangsa yang kuat yang telah terbukti mampu menggeser dominasi bangsa Barat pada masa lalu. Namun, ambisi mereka yang ingin memimpin Asia kelak akan menimbulkan penderitaan bangsanya sendiri. Nah, gimana pendapat kalian tentang kedatangan Jepang di tanah air kita nih guys? Share di kolom komentar ya.